orang yang baru mulai usaha atau usahanya masih kecil itu bisa pakai aplikasi kasir tanpa biaya sama sekali. Tinggal download dari handphone, nggak perlu beli device gitu. Siap, dan Eninku kembali lagi di Kompas Podcast Inspirasi Bisnis. Jadi tamu kali ini spesial, salah satu owner dari kasir dan salah satu anggota dari HIPMI Jaya. Ini dia. Siap, thank you Cabas. Ya, thank you. Jadi boleh dibuka ini, tadi tes hasilnya. Ini swab antigen ya, kita udah tadi swab semua. Ini juga udah. Ya. Jadi, dan ini udah jarak 1 meter, jadi kita boleh buka dia. Siap. Negatif ya. Oke, Mas Angga panggilannya, tapi boleh nggak perkenalan dulu nih? Supaya yang nonton ini bisa tahu siapa Angga ini, terus keluarganya, sekilas info lah. Thank you Cabas sama teman-teman. Perkenalkan saya Angga, saya co-founder dari kasir.id. Nanti kita coba jelasin gitu. Jadi memang perusahaan ini berjalan tahun 2017, 2015 gitu. 2016-nya saya masuk ke HIPMI, terus ya dari awal-awal dibantuin banget sama Cabas lah. Dari kita masih kasir masih berdua gitu. Nah, umur dulu. Umur tuh kalau nggak 32, 33 deh kayaknya. Lupa ya? Lupa deh. Pokoknya sekitaran itu. Udah nikah? Udah punya? Udah, alhamdulillah udah punya 2 anak. 2 anak lah. Berarti yang ini cuma bisa dapat inspirasinya aja ya? Iya. Aduh iya. Belum lah. Jangan. Oke. Dengar-dengar dulu pernah kuliah di perbankan. Cita-cita awalnya apa sih kok tiba-tiba bisa jadi pengusaha? Ini nggak apa-apa ya, agak panjang ya? Harus panjang. Agak lucu juga sih ceritanya. Boleh nggak jelasin? Jadi waktu awal lulus SMA, kebetulan orang tua memang 30 tahun di bank gitu, salah satu bank BUMN lah gitu. Dari kakek saya kebetulan di bank itulah salah satu yang mengawali bank itu. Sekarang jadi setelah itu orang tua masuk ke bank sampai 30 tahun gitu. Nah, waktu SMA to be honest, belum ada cita-cita yang spesifik tuh coba gitu. Jadi pas ditanyain orang tua nanti kuliahnya mau apa? Wah, cita-cita apa ya? Zaman dulu kan cita-cita pilot lah, dokter gitu. Tapi saya tahu diri lah sama kemampuan gitu kan. Gitu, gue tahu diri. Pas habis itu bilang ke orang tua, kayaknya pengennya jadi pengusaha aja deh gitu. Ya terus orang tua kan karena mereka lama sebagai karyawan di bank 30 tahun gitu. Akhirnya mereka bilang, aduh jangan dulu lah, kamu yang bener aja dulu kerjanya gitu. Jadi dianggapnya dulu pengusaha ya gitu karena banyak jatuh bangun gitu. Akhirnya gini deh, karena papa dulu di bank, kita cariin kuliah di IBS namanya, Indonesia Banking School, itu di Kemang. Itu kampus yang buat Bank Indonesia gitu. Jadi akhirnya masuk ke situ, cuman ternyata di bank itu kita kalau sebagai orang bank kan harus banyak tahu semua lini bisnis gitu. Jadi justru pas kuliah malah belajar banyak tentang ilmu bisnis gitu dari semua bidang gitu. Karena sebagai orang bank tuh harus tahu yang minjem uang tuh bisnisnya seperti apa, matriks bisnisnya apa, kayak gitu. Itu yang ngebuat akhirnya setelah itu bekerja sampai 6 tahun lalu bikin usaha. Jadi kuliah itu sempat setelah selesai kuliah 6 tahun bekerja? 6 tahun kerja. Kerja di dunia bank? Ternyata banknya cuma 6 bulan. Saya nggak suka di bank gitu. Gue kebetulan nggak suka di bank karena dulu nggak boleh nih rambut segini nih, pasti diomelin gitu. Groomingnya harus bagus. Iya, gitu. Terus baju digulung, diomelin sama bos gitu. Terus itulah, dan rutinitas bank yang jam 5 standby di depan mesin absen. Jadi merasa nggak kalau kuliah itu salah juga masuk perbankan? Sebenarnya enggak, cuman yang gua ngerasa salah sih ini coba kenapa nggak mulai usahanya diseriusin waktu dari kuliah gitu. Jadi kuliah itu udah mulai banyak usaha sih saya jualan pulsa, jualan pastel, baju, sepatu gitu. Pokoknya semua dicoba jualin, tapi ya alhamdulillah gagal semua gitu. Jadi itulah pengusaha, selalu gagal terus. Iya gitu. Sampai sukses. Iya, benar. Oke, jadi memang berarti dari awal tuh jiwanya, passionnya di usaha ya. Benar. Kalau saya menyimpulkan seperti itu. Betul. Jadi perbankan itu hanya sebagai fondasi aja, karena kalau dengan kita finance yang kuat itu pasti lebih bagus usahanya. Betul. Fondasi sama ini takut durhaka di bank. Sisanya kerja di mana? Sisanya ada oil and gas company, terus di situ lebih banyak kerjain finance sama di pajak gitu. Oil and gas, drilling gitu, pengeboran migas gitu.
Lalu 2015 terakhir di Pertamina Drilling Service namanya. Terus dari situ resign, udah mulai seriusin usaha. Cut dulu itu nanti. Siap. Oke. Itu kerja 5 tahun tuh lama banget ya di dunia drilling, dunia apa. Itu selama bekerja apa sih yang didapat sampai terus kok bisa memikirkan gue mau usaha ini. Jadi memang waktu kerja tuh karena dari dulu pengennya pengusaha gitu, pengennya punya usaha lah gitu. Maksudnya saya nggak menyalahkan orang-orang yang bekerja ya, itu nggak apa-apa. Cuman setiap orang punya passionnya sendiri-sendiri gitu. Makanya sampai kerja pun saya masih tetap dagang-dagang, jualan-jualan gitulah. Jadi sambilan gitu ya? Sambilan gitu, tapi bukan karena, ya alhamdulillah bukan karena kekurangan uang ya. Maksudnya karena memang suka, terus ya jam istirahat. Jadi sebelum masuk kantor jualan. Nanti ceknya jam istirahat, ada barang orderan ini kirim ke karyawan. Nanti sore cek lagi udah kekirim semua apa belum, gitu aja gitu. Emang karena passion di situ. Nah, sebenarnya belajar di industri yang berbeda, yang tadi di bank, di oil and gas itu ngebuat banyak ilmu. Jadi sampai sekarang tuh alhamdulillah gue tahu gimana caranya supaya karyawan itu bisa bekerja dengan baik gitu. Karena dulu 6 tahun bekerja di situ kan gitu. Terus sebagai karyawan gimana caranya supaya dapat mindset perusahaan gitu secara overall, apa yang harus dijalanin, kenapa perusahaan ini harus berjalan gitu. Karena kan banyak karyawan yang ya udah saya kerjanya day to day ini aja, nggak tahu tujuan yang dia kerjain itu buat perusahaan apa gitu. Itu enaknya kalau kerja ya, karena masalahnya saya nggak pernah kerja sama orang. Iya, itu sudah keren. Kekurangan saya enggak. Justru kekurangan karena saya harus belajar sendiri. Baca buku. Kalau kamu kan pernah menjadi karyawan, jadi tahu. Karyawan yang seperti ini lebih gampang ya. Oke, terus muncul ide kasir mulai kapan tuh? Nah, ide kasirnya sebenarnya dari 2015. Terus, tapi itu kenapa saya berani resign? Jadi 5 tahun tuh nggak berani resign karena orang tua yang tadi lah. Mereka masih cukup apatis dengan pengusaha gitu. Jadi itu cukup ini banget lah. Dulu mau mulai usaha, nanti dulu kamu kerja dulu gitu. Terus akhirnya nikah, pas sudah nikah mau mulai usaha, itu anak istri mau makan apa gitu. Habis itu akhirnya kan takut nggak diridoin nih, takutnya kualat kan, usahanya malah nggak berkah. Akhirnya diem-diem 2015 aku resign, mulai kasir ini bikin berdua sama founder aku berdua namanya Novan Adrian. Itu HIPMI juga 2016 gitu. Kita bikin di situ. Pas udah mulai running baru ke orang tua bilang, "Pah, Mah, ini udah jalan ya, jadi mau nggak mau didoain nih. Kalau nggak bisa makan nih." Gitu. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya gitu, kan? Jadi mending jalanin dulu gitu. Nah, idenya sendiri kasir, sebenarnya kita melihat dari lingkungan kita sih, coba lingkungan kita banyak UMKM yang ternyata mereka melupakan satu hal yang paling penting, yaitu pencatatan gitu. Jadi pencatatan itu menjadi landasan si UMKM bisa dapat trust ke investor gitu. Kenapa bisnisnya berjalannya seperti apa, bisa divalidasi transaksinya, pencatatannya gitu. Dimulainya dari situ supaya mereka bisa dapat funding, dapat pinjaman dari bank supaya bisa berkembang ujungnya gitu. Jadi gitu. Ide awalnya adalah itu membantu UMKM. Kalau saya simpulkan dulu itu. Bener, ya kan, pengen UMKM untung dulu nih ya. Bener. Awalnya nggak ada untung kali. Awalnya enggak, kita 3 tahun burning. Terus makan dari mana makan hidup? Makannya ada aja lah dari doa-doa UMKM. Terus kadang-kadang dulu sempat itu juga, pertama mulai itu pas resign tuh modal awal bikin kasirnya apa? Jual rumah atau apa? Technically sebenarnya awal kita sempat dapat ada investment gitu, lalu ada bridging investment yang mungkin Cabas juga kenal gitu, salah satu investor kita tuh anggota HIPMI juga, Pak Sony namanya, Sony Wangsa gitu. Nah, waktu itu dibantu beliau. Sony Wangsa yang punya ini? Pacific Garden, Evercoast. Waktu itu masih Evercoast ya. Oke, masih Evercoast ya. Masih Evercoast gitu. Jadi di situ dibantu sama dia, tapi ada jeda tuh dari investor seed yang pertama sama Pak Sony gitu. Jadi nah jeda itu di saat-saat kasir waktu itu uangnya udah habis gitu. Jadi kita harus harus ada bridging buat orang-orang gajian. Waktu itu karyawan kami masih 20 orang lah gitu. Nah, di situ kita mulai ini sih Cabas kebetulan waktu itu saya punya rumah. Jadi ini sih saran juga ya buat pengusaha. Jadi kalau yang baru mulai usaha sebaiknya hindarin hutang-hutang yang mungkin rumah, mobil gitu. Lebih baik
kita naik Gojek lah, lebih baik kontrak gitu waktu itu. Nah, karena mindsetnya waktu itu pas bikin usaha gimana bisa bayar rumah gitu. Bulan depan bisa bayar gitu. Nggak mikirin produk yang kita mau kembangin itu gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya coba putusin jual rumah di awal kawat kasir berdiri, baru laku setelah itu 1,5 tahun kemudian. Nah, pas 1,5 tahun itu laku, dapat uang kan? Terus itu jeda tadi tuh bridging, nggak ada investor tadi gitu. Jadi uang yang tadi ditunggu-tunggu 1,5 tahun ya buat bayar teman-teman di situ, buat ngegaji karyawan. Jadi saya mau tahu lagi nih, tadi kan developnya awal karyawan berapa, terus terakhir berapa, terus sejak dapat investor itu biasa dana digunakan untuk apa? Pengembangan kasirnya itu. Oke. 2015 kasir kita mulai berdua gitu ya. Langsung kita hire karyawan jadi berempat. Itu mulai dari berempat. 2015 itu kita belum bisa develop kasir karena keterbatasan uang. Jadi kita masih project base. Orang mau bikin aplikasi. Dulu kita sempat alhamdulillah dapat project bikinin aplikasi Watson di Malaysia gitu. Jadi mobile commerce-nya mereka lah gitu. Kita bikinin itu, dapat uang ya buat gajian, lalu setelah itu dapat investor, Nah, investor itu mostly memang kebanyakan sekitar 40-50% itu buat produk sama tech gitu, karena value-nya di situ kan di teknologi ini gitu. Lalu sisanya lebih buat untuk scale gitu di marketing, digital, offline, online gitu. Nah, Oke. banyak kan buat itu. Untuk saat ini, kira-kira udah berapa UMKM yang dirambah oleh kasir? Oke. Terus apa sih dengan mensuplai UMKM itu apa? Memang ada duitnya? Atau itu hanya kadang-kadang ada orang punya idealisme. Terus dapat duitnya dari mana itu? Berapa UMKM yang udah dapat? Terus idealisme seperti apa? Itu cukup banyak yang nanyain juga sih sebenarnya Bas gitu. Jadi kasir sendiri sekarang alhamdulillah sudah membantu terakhir itu 560.000 UMKM. 560.000. Tepuk tangan dulu. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia gitu. Even kalau dilihat datanya kita sampai Papua ada yang aktif menggunakan kasir gitu. Oke. Gitu. Jadi benar-benar yang didapat apa dari seorang Angga di perusahaannya? Kalau cuma idealisme doang kan nggak makan kita. Iya benar. Karena bukan pengusaha dong, yayasan itu. Jadi Ikhlas ya kok ya? Tapi kan kalau kita punya idealisme tetap untung, ya itu kan dua-duanya jalan. Betul gitu. Memang di awal kita yaitu berbisnis itu nggak boleh mindsetnya ke uang dulu ya gitu. Pasti Cabas lebih tahu lah gimana caranya kita bisa ngasih value lebih ke orang-orang, ke masyarakat gitu yang bisa kita bantu. Nah, kasir sendiri sebenarnya basic aplikasinya ini salah satu unique selling point kita. Basic aplikasinya kita free. Jadi orang yang baru mulai usaha atau usahanya masih kecil itu bisa pakai aplikasi kasir tanpa biaya sama sekali. Tinggal download dari handphone, nggak perlu beli device gitu. Mereka langsung bisa pakai, langsung bisa nyatet penjualan mereka, transaksi seperti apa. Lalu kalau sudah berkembang, biasanya mereka udah bisa bayar karyawan, bisa punya kebutuhan untuk melihat transaksi lebih detail lagi gitu, punya kebutuhan fitur-fitur yang lebih spesifik. Di situ baru tuh kasir charge gitu. Jadi kita nge-charge-nya sebagaimana mereka growing gitu. Jadi kita bareng-bareng berkembang sama mereka gitu. Jadi kalau nanti saya akan rekomendasikan ke anak didik saya binus bisa juga ya dari kasir yang biasa dulu ya. Bisa banget. Karena sekarang kemarin saya kelupaan, baru ketemu Mas Angga ini saya ingat lagi. Iya. Jadi kemudian dia manggilnya Cak. Udah kebiasaan kalau di HIPMI saya dipanggil Cak Bas, bukan Tung Bas. Gak apa-apa, Cak Bas aja. Kobas kan ininya doang. Iya. Oh jadi gitu ya. Iya Cabas gitu. Oke. Jadi. Tapi kalau misalkan ini kan ada device-nya nih di depan kita itu kan udah ada device-nya. Itu tetap akan ada edukasinya kan untuk UMKM? Ya edukasinya sih kita rutin gitu. Kita edukasi ada yang kerja sama dengan komunitas, ada yang kita internal kita bikin secara rutin. Nah kita namainnya edukasir gitu. Jadi Edukasir. Gitu. Jadi kalau nanti saya bikin namanya Raja Store itu marketplace, saya bikin fokusnya di UMKM. Jadi UMKM itu saya bisa berkolaborasi untuk mengedukasi mereka. Yes. Untuk menggunakan sistem yang bagus ya. Iya, benar. Saya kan launching rencana Februari Ini ya. Raja bulan depan berarti. .id rencana. Tapi Harusnya kita mau fokusnya UMKM dan government. Government sama UMKM, iya. Sekarang kasir ini udah berkembang sebagaimana katanya udah dengar juga kerjasama dengan salah satu brand-brand top itu. Pengembangannya seperti apa sekarang sampai detik ini? Ya, pengembangannya
sebenarnya salah satunya tadi fitur-fitur tadi, kita punya fitur-fitur spesifik yang dibutuhin sama pedagang gitu. Nah, setelah itu kita pas kita research ternyata mereka ada kesulitan tuh. Salah satunya kan sekarang online food udah cukup banyak gitu kan. Gitu kayak mungkin di Ayo Kopi juga pasti ada yang banyak yang pesan gitu secara online food. Nah, tapi mereka punya kesulitan nge-recap transaksi offline dan online. Jadinya akhirnya mereka harus 2 kali masukin gitu. Nah, di kasir kita per bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober kemarin kita sudah kerja sama GrabFood. Jadi kalau ada orderan dari GrabFood, kalau ada orderan offline itu langsung terintegrasi di situ semua. Nggak perlu punya 2 device gitu, langsung jadi satu. Gitu. Jadi nanti di hasil akhirnya udah langsung ketahuan hari ini baik online maupun offline gitu. Iya, langsung ketahuan online offline. UMKM terkecil yang pakai kasir itu siapa? Mungkin macam-macam sih. Kaki 5 bisa. Kaki 5 bisa, ada juga yang benar-benar penghasilannya mungkin nggak nyampe sejuta, seminggu gitu nggak nyampe sejuta ada juga gitu. Karena tadi kita basicnya kan free gitu ya, jadi siapapun bisa gunain, bahkan orang yang baru mau mulai usahanya nih di hari pertama langsung bisa pakai kasir tanpa biaya apapun. Oke, terus kan gini, kalau kita misalnya saya jual online ya, pasti kan melalui Tokopedia nih. Betul. Ataupun Bukalapak atau lain-lainnya, itu bisa terkoneksi dengan kasir nggak? Belum. Itu kedepannya masuk ke dalam pengembangan kita di tahun ini sih coba gitu. Jadi kalau otomatis kan kalau saya beli dari online, langsung nyambung ke kasir kan enak. Iya. Langsung dia nggak usah 2 kali input. Harusnya begitu. Bener ya? Nah di kasir sebenarnya ada fitur namanya website usaha gitu. Jadi UMKM ini kan punya kebutuhan untuk bikin website dan gimana caranya orang-orang tahu produk mereka. Nah, kita tuh kalau di kasir, kalau mereka sudah masukin produk mereka apa, yang biasa mereka pakai transaksi, mereka tinggal aktivasi website usaha ini, lalu langsung mereka kayak punya mini website gitulah, gitu. Jadi di situ mereka bisa sebarin, nih kalau mau lihat produk saya bisa lihat dari sini, itu langsung connect. Jadi kalau saya tadi Raja Store itu, kalau saya pikir, berarti nanti kalau saya open API dengan pakai kasir dia nggak perlu upload 2 kali kan? Harusnya begitu. Berarti upload sekali langsung masuk kasir. Langsung masuk situ. Ada semacam katalog soft copy-nya gitu ya? Nggak seperti itu. Jadi langsung kan kalau kita open API berdua. Iya, kalau open API sekarang kan 2 kali masukinnya. Benar. Kita jual online, kalau dia Tokopedia berarti dia harus transaksi pakai kasir, berarti dia harus masukin 2 kali kerjaan. Masukin 2 kali. Oke. Gitu. Luar biasa nih UMKM ini. Iya, kita. Ini kalau semakin banyak kerjasama akan banyak UMKM yang pakai ini semakin berkembang usahanya. Benar, insya Allah, karena UMKM ini kan sebenarnya kita tahu tulang punggungnya ekonomi Indonesia kan. Mereka 97% penyerapan tenaga kerja tuh dari UMKM gitu. 60% GDP Indonesia dari UMKM. Terus kalau mau tertarik mereka nih yang nonton punya UMKM, gue mau pakai yang gratis, kontak ke siapa? Itu ada nanti. Itu bisa di website atau dari Google Play Store, langsung tinggal download kasir gitu pakai Q gitu. Bukan pakai W ya. Kalau pakai W jadi wasir soalnya. Apa sih perbedaan antara yang gratis sama yang bayar? Kalau yang gratis tuh sampai sebatas apa mereka bisa pakai? Ya. Pasti mereka banyak menanyakan seperti itu. Betul. Kalau gratis itu mereka bisa sebenarnya nggak ada batasan, mereka bisa transaksi sebanyak mungkin gitu. Tapi salah satu yang yang dibatasi adalah laporan laporan penjualannya gitu. Jadi kalau yang gratis itu mereka bisa ngelihat laporan penjualannya sebulan terakhir aja gitu. Jadi dibatasin ya. Iya. Terus gitu. penggunaannya berapa orang itu? Nggak ada batasan. Berarti event pun gratis bisa pakai banyak orang? Bisa dipakai banyak. Oke. Nggak masalah itunya. Gitu. Kak, tapi kan ini si kasir ini sekarang lagi aku lihat kalau di UMKM itu kan udah banyak yang modelnya kasir nih. Kelebihannya kasir tuh apa sih? Entahkah dia bisa input stok yang kita punya supaya kita setiap hari bisa lihat apa sih yang udah habis, apa sih yang harus dibeli gitu. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya dibanding kompetitor. Dibanding kompetitor maksudnya ya. Iya, kelebihan kasir dibanding kompetitor. Jadi memang secara segmen beberapa kompetitor agak berbeda gitu. Jadi kasir itu lebih ke kecil ke mikro gitu, yang banyak menggunakan kami gitu. Walaupun ada yang middle juga ada, tapi nggak banyak gitu. Nah, kalau teman-teman kompetitor yang lain, memang mereka segmen di mana orang yang bisa bayar per bulan itu mungkin 300.000, 200.000 per bulan gitu rata-rata. Di kasir segmen mikro ke kecil itu kalau langsung belum apa-apa dikenain charge 300.000, 200.000 itu mereka langsung backup, langsung nggak deh gitu. Oh iya pasti. Makanya kasir punya value di situ, kita
basicnya free. Nanti kalau usahanya kalian udah berkembang, kalian ngerasa udah butuh, oke nih kasir ternyata bermanfaat banget, baru tuh bayar gitu. Dan itu bayarnya juga rata-rata 30.000 per bulan gitu. Wah, 30.000 per bulan? Yang fitur tadi ya, yang tanpa batasan tadi, yang punya fitur macam-macam gitu. Itu average-nya 30.000 per bulan. Oke, aku mau tanya lagi nih. Selama pandemi ini kan banyak angkringan ditutup, UMKM juga kena PSBB. Itu berpengaruh nggak sih pandemi ini untuk penghasilan kasir? Apa pusing, apa oke? So far justru ini agak unik sih ya. Di awal Maret itu, waktu pandemi ngehit itu memang ada pengurangan transaksi si UMKM gitu. Jadi UMKM itu sekitar 60% transaksi agak drop tuh gitu. Cuman kita akhirnya coba mencari cara gimana caranya kita supaya bisa membantu mereka. Salah satunya tadi website usaha itu dengan jualan online dan macam-macam gitu. Justru perkembangan kasir paling tinggi dari 2017 itu di 2020 ini coba secara user ya. Secara user ya. User kita growth-nya kencang banget gitu. Di 2019 akhir itu kita masih mungkin di 200-300 ribu lah user kita gitu. Sekarang udah 2020 itu tiba-tiba jadi sampai 500 Oke, kalau ribu. ini nyambung lagi. Kalau kedepannya kasir itu mau guide-nya seperti apa? Gitu. Terus butuh investor nggak? Siapa tahu yang nonton ada investor. Wah, cabas aja deh. Yang udah kenal gitu. Masih open slot ya berarti untuk Masih open slot, alhamdulillah. Ke depan apa arah yang akan dituju kasir ini? Iya, kalau kita udah pasti pengen membuat satu ekosistem gitu, Cabas. Gimana caranya pedagang ini bisa dapat one stop solution dengan pakai kasir, mereka bisa langsung even cari pegawai, cari tempat gitu, terus transaksi sampai cari modal. Beli barang itu juga sebenarnya sudah ada di kasir. Kita kerja sama supplier lokal yang kecil-kecil gitu. Jadi mulai dari stok, cari pegawai tadi, terus transaksi apa nanti mereka bisa langsung pakai di semua satu aplikasi gitu sampai dapat permodalan. Malah kita juga berpikir gimana caranya kasir bisa menyediakan toko yang ini kalau ngayal-ngayal ya. Kita pengennya kasir bisa menjadi aplikasi yang orang punya toko tuh tanpa ada siapapun yang ngejalanin gitu. Jadi yang punya sendiri. Nanti mesen order barangnya datang sendiri, bayarnya orang nanti akan bayar pakai QR code atau apa nanti. Itu udah ada di benak saya itu. Iya, bisa dong Cabas. Iya. Tapi saya waktu itu, saya udah ada di benak saya, jadi orang makan tuh udah nggak perlu ngapa-ngapain, saya nggak perlu kasir. Iya. Tapi online semua. Even sampai order makanan, order bahan bakunya udah otomatis gitu. Kita pengennya kayak gitu. Jadi udah nge-link ke vendor mana, terus tinggal pesen, tinggal klik doang. Vendornya gitu tinggal ngirim, masukin ke satu store, satu box gitu, masukin nanti box itu yang ngambil, bikin nasi goreng sendiri. Iya. Masuk gitu, misalnya kayak gitu ya. Saya udah mikir itu, kemarin saya belum sempat nerusin. Aduh, sayang coba. Jadi kita ngobrolin toko store aja berkolaborasi dengan kasir. Iya. Karena kalau saya butuh UMKM dengan adanya ini, itu sangat membantu UMKM sekali. Bener, sama-sama bisa. Karena UMKM tuh nyari sesuatu, aduh ini bayar. Kalau kasih gratis, pengembangannya stop. Iya, biasanya gitu. Ini kan harusnya dikembangkan terus nih. Iya. Tapi dengan cukup murah kok untuk biayanya 30.000 per bulan udah mendapatkan fitur sebanyak itu. Tapi itu nggak tergantung dengan pendapatan dia setiap minggu atau setiap bulan kan? Tetap flat 30.000. Ini kalau awal, tapi setelah itu baru lu mau pakai fitur ini ya kan? Jelas lu makin berkembang. Masa pakai yang nggak berkembang ya? Bener-bener. Fiturnya kayak ala carte gitu. Jadi butuhnya ini deh, yang ini nggak usah. Gitu. Dibanding bayar semua fitur tapi nggak dipakai. Belum tentu gitu. Semuanya dipakai gitu. Nah kalau di kasir ini tuh bisa pembayaran online gitu nggak sih? Maksud aku kayak misalkan Dana, OVO atau apa gitu? Bisa. Kita kebetulan bulan November kemarin kita kerjasama sama QRIS-nya Shopee Pay gitu. Jadi sekarang user-user kasir bisa langsung register dari kasir. Nanti kalau udah diverifikasi sama Shopee, langsung bisa terima tuh orang mau bayar pakai QR apapun. Oh, apapun? Apapun gitu. Itu tinggal disambungin aja harus sama produknya ya. Jadi kalau UMK pakai itu nggak usah 2 kali input ya. Nggak usah, mereka langsung beli beli mikrofon. Oke, nih totalnya mau bayar pakai QR nggak? Gitu. Langsung scan yang si konsumennya. Luar biasa, saya kepikir bisnis lagi nih. Otak saya tuh gitu. Kalau ketemu orang bisnis saya bisa nyambung-nyambung. Iya, Cabas. Tapi saya tertarik sih sama yang tadi kalau misalkan belanja langsung ditaruh di box ini, nasi goreng langsung di box ini gitu. Ya future-nya udah pasti akan ke situ sih, cepat atau lambat gitu. Apalagi kita dipercepat sama pandemi ini kan semuanya harus online, nggak bisa keluar gitu. Udah bahkan nanti sampai
yang ngirim-ngirim mungkin bisa jadi bukan manusia lagi gitu. Iya. Orang udah di rumah. Semua Bukan udah manusia. Iya. Bukan manusia. Harus robot, siapa tahu kan bisa Terus jadi robot. dengar kan. sekarang kegiatan sosial tetap jalan ya? Ada punya yayasan Iya. juga enggak? Derma belum apa? belum Dermakan. Dermakan. Makan apa itu? Dermakan tuh sebenarnya derma makanan gitu. Jadi singkatan aja. Oh, gitu. jadi Dharma makanan. itu dilakukan kapan kegiatannya itu seperti apa? Karena saya juga punya namanya masih belum jalan juga, namanya Warung Kobas. Warung Kobas, Kemarin ya? sempat mau kolaborasi dengan Edosel tapi masih belum karena kita belum ada yang ngurusin kan. Tapi setiap Benar-benar. Jumat saya selalu bagi. Oke. Saya pengennya baginya tiap hari pakai mobil, namanya Warung Kobas. Makanan gratis gitu keliling gitu Ya ya. kenyang oke bayar seikhlasnya. Wih, Iya. keren. Kan Kobas, kenyang oke bayar. Oh iya. Iya benar-benar. Jadi ada singkatannya. Siapa tahu bisa kolaborasi. Itu kegiatan seperti apa tuh? Nah, kegiatannya ini sebenarnya karena saya juga punya passion di UMKM kan. Jadi ada warung-warung makan ini kan terdampak sebenarnya Cabas ya. Mereka jadi nggak ada yang mau datang ke warung, akhirnya nggak bisa makan, terus nggak laku makanannya, orang si pegawainya akhirnya kena impact juga. Nah, Dermakan ini lebih ke kayak satu platform, kita bantuin warung semua patungan. Nih warung ini akan ngasih makanan gratis 100. Jadi orang yang makan gratis tapi biayanya dari donatur. Nah, yang si warung ini bisa ngebagi makanan atau orang makan di tempat secara gratis. Dan ini itu bagus banget ya. ya jadi Wah. impact yang jadi dengan satu donasi kita ngebantu warung ngebantu karyawannya. Warung itu juga ngebantu lingkungan sekitar buat makan Kalau gratis. saya kolaborasi sama kamu Warung Kobas bisa dong. Jadi saya nggak perlu bikin lagi mobil. Saya tinggal kerja sama kamu. Bener, Jadi bisa. warung ini, hari ini warung ini. Iya, kita besok warung ini. tinggal cari Bisa warung-warung dong? aja sebenarnya. Iya, bisa ya? Bisa, coba Jadi- kita jadiin bareng-bareng. Orang saya siapkan misalnya hari ini warung ini ada 100 dan orang kalau makan ke sini jadi saya cuma nempel Warung Kobas. Iya, Khusus bener. untuk jam segini sampai jam segini. Bisa Iya. juga ya? Iya, bisa banget. Tolong dicatat ya. Wah, ini Tolong ada dicatat, dua iya. kerjaan yang nyambung ini. Mas. Banyak nih kalau tahu Cabas. Iya. Ya insya Allah itu bisa bareng sih, karena kita lihat ya itu tadi sih gimana Kalau saya caranya sekarang membantu itu. kesusahan adalah mendevelop warungnya. Saya takut misalnya punya warung, tiba-tiba sebelah jualan. Malah ini. Otomatis yang sebelah nggak bisa laku. Iya. Awalnya mau pakai mobil, cuma saya ribet investasi mobil, ngurusin lagi. Kalau ini kan saya tinggal bekerja sama. Iya, kita Oke, hari malah ini ngebantu jadwal warung. di warung ini, Warung besok existing warung ini, aja, besok iya. warung ini. Jadi orang bisa makan di Warung Kobas. Jadi kerjasama dengan Warung Kobas. Tetap Bener. warung dia, tapi saya mungkin nempel kan. Iya benar-benar. Ya kan jam Bisa segini gitu. sampai jam segini 100 orang pertama ya. Iya. Silakan daftar bisa makan di sini. Nanti verifikasi kita atur. lah Gampang pakai kita. apa. Bisa itu ya? Bisa itu kita Waduh, bisa keren jadiin bareng-bareng sih. Ya mimpinya ke situ sih Iya. Cabas. Jadi makin banyak UMKM yang kebantu lah. Mimpi saya juga sama. Ingin tiap hari berbagi makanan. Wih. Dengan mengencourage tadi warung-warung yang kurang-kurang laku itu. Iya. Jadi pindah-pindah hari ini Jakarta Selatan, Jakarta Timur sampai mungkin lama-lama kan juga ada donatur juga Yes. di saya tuh. Cabang-cabang atau tempat-tempat saya bisa donatur. Benar. Tapi saya nunjukinya bukan warung lagi, tapi kerjasama dengan warung X dengan konsep Kobas tadi itu. Yes. Kenyang oke, bayar seikhlasnya. Iya. Itu bisa banget Cabas. Kita inilah. Tinggal, ya tinggal tujuannya open bisa. API kali ya, kalau gitu-gitu kan tinggal sistemnya tinggal disambungin aja. Iya. Walaupun itu belum teknologi Belum ya. teknologi. Masih manual banget gitu. Pakai WhatsApp. Pakai. Ya, kalau kita kepinginnya teknologi semua nanti. Yes. Ya bisa sih nanti. Nanti setelah ini kita ngobrol nih. Iya boleh banget Cabas. Oke, yang terakhir-terakhir nih Wah, keren. selain Langsung dapat. selain bisnis kasir, ada lagi Mas Angga bisnis lainnya apa yang lagi dikembangkan? Ya sekarang ada bikin coffee shop karena terinspirasi sama Cabas juga kan. Oke. Punya Ayo Kopi gitu. Wah ini kayaknya semua yang punya kopi sukses semua nih gitu. Saya juga lagi bonyok kopinya juga. Karena nggak ada yang datang, karyawan sendiri minum. Nggak minum potong gaji, saya bilang gitu. Gitu. Bercanda loh. Ya kita kopi kenapa kopi? Karena kopi itu inspirasi. Biasanya orang yang mau kerja butuh kopi dan mereka itu kerja atau usaha buat ngebantu orang banyak gitulah. Jadi kenapa kopi gitu? Nah namanya sendiri makna senja kopi itu di Ciputat. Yang Kita- konsepnya kayak kebun gitu bukan sih? Iya, kita bentuknya Oh. kebetulan dapat tempat yang cukup besar, itu 4.500 hektar gitu. Di belakangnya itu benar-benar taman, terus belakangnya taman tuh danau Iya, iya, waduknya Situ Gintung itu gitu. Jadi itu orang susah dapetin suasana seperti itu di Jakarta Benar. terutama gitu. Ini Ciputat sih, walaupun Tangsel ya, cuma 2 kilo lah dari Jakarta gitu. Ya itu kita bikin juga sama teman-teman, ada anak HIPMI juga beberapa yang bareng-bareng di situ gitu. Cukup lumayan lah, alhamdulillah gitu. Oke. Gitu. Terakhir kalinya mungkin ada nggak pesan-pesan buat kemudian semuanya dan untuk penggiat UMKM mungkin Ya. yang penggiat UMKM bisa lihat
di YouTube saya ini yang bisa membantu mereka? Oke, ya pesannya sih ini ya, buat teman-teman yang baru mau mulai usaha tapi masih ragu-ragu gitu, lebih baik mulai karena kalau kita gagal itu sebenarnya bagus karena kebanyakan orang belum mulai sama sekali gitu. Jadi gagal itu nggak apa-apa, kita coba jalanin terus. Dan yang penting yang kedua, gimana caranya usaha kita bisa kasih value ke masyarakat sih yang paling penting itu. Bukan cuman supaya kita bisa banyak uang, supaya kita bisa beli rumah gitu. Nggak hanya itu, makanya kenapa kemarin saya berani jual rumah sampai sekarang nih masih ngontrak gitu. Tapi alhamdulillah masih ngontrak ya. Gitu, berani jual rumah karena yang mau kita lakukan ini lebih besar dari cuman sekedar satu rumah buat satu keluarga gitu. Tapi kita mau bantuin banyak orang banget gitu. Oke. Itu sih pesannya. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih buat komandan-komandanku. Dan nantikan inspirasi bisnis lainnya di setiap hari Senin di Kobas Podcast. Salam Bengis. Jika ada aplikasi yang bisa jadi mesin kasir, bisa terima pembayaran digital, mengelola stok, memonitor karyawan, memantau penjualan cabang, mencatat kasbon, melihat laporan transaksi secara lengkap. Cocok untuk semua jenis usaha, dan bisa kamu gunakan secara gratis. Apa sebutan yang paling cocok untuk aplikasi ini? Kamu bisa menyebutnya apa saja, tapi kami menamainya dengan satu kata, Kasir. Download sekarang di Google Play Store.